yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sulitnya perekonomian ataupun banyaknya hutang ataupun hal-hal yang lainnya, bacalah doa Nabiullah Yunus. Yakinlah dengan riyadhah, dengan mengamalkan amalan tersebut, insya Allah apapun permasalahan kita yang sifatnya sangat mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang sering kita hadapi dan sering dijumpai oleh teman-teman semuanya. Bahwasanya apabila kita menghadapi suatu masalah ataupun mengalami kesulitan dalam mencari ekonomi, maka seyogyanya segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan segera memudahkan, mengijabahkan, mengabulkan segala urusan hajat dan doa-doa kita semuanya. Jadi jangan sampai tatkala kita menghadapi suatu masalah, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah dalam keluarga ataupun masalah dalam pekerjaan, segeralah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah ataupun cerita yang pernah dialami oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, yang mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dimakan oleh ikan paus. Itu adalah menggambarkan bahwasanya setiap manusia, setiap hamba Allah yang dicintai akan selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan akan menjadikan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Yunus alaihissalam kala menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimakan dengan ikan paus ataupun ditelan oleh ikan paus yang berada di dalamnya. Apa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam? Nabiullah Yunus langsung berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Ini menggambarkan bahwasanya tatkala kita menghadapi suatu ujian ataupun cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala ujian ataupun cobaan yang kita alami saat ini itu segera dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dibaca atau dipanjatkan Nabiullah Yunus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dengan ketulusan Nabiullah Yunus membaca doa tersebut, dan akhirnya sang ikan pun memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Nabiullah Yunus keluar di dalam terkaman ikan paus tersebut, dan alhamdulillah berkah doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Yunus bisa selamat dari perut ikan paus tersebut. Dari salah satu sumber ulama yang mengatakan bahwasanya apabila kita membaca doa Nabi Yunus tersebut, Allah akan segera memberikan pertolongan kepada kita jikalau kita rutin untuk membacanya. Oleh sebab itu, kepada teman-teman semuanya yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan sulitnya perekonomian ataupun banyaknya hutang ataupun hal-hal yang lainnya, bacalah doa Nabiullah Yunus alaihissalam tersebut dengan penuh istiqomah, penuh keyakinan, mengharap agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan para ulama mengatakan, apabila kita dalam keadaan mendesak yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah doa Nabi Yunus tersebut. Dan para ulama menggambarkan atau mengatakan bahwasanya bacalah doa Nabi Yunus tersebut di saat selesai melakukan sholat subuh sebanyak 40 kali. Bacalah setiap hari dengan rutin dan penuh istiqomah. Yakinlah dengan riyadhah, dengan mengamalkan amalan tersebut, insya Allah apapun permasalahan kita yang sifatnya sangat mendesak, pasti akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ada sebagian ulama juga mengatakan bahwasannya membaca doa Nabi Yunus itu dibaca sebanyak 1000 kali tatkala kita benar-benar mendesak, ingin segera mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bacaannya dibaca sebanyak 1000 kali dalam satu hari. Buat teman-teman yang ingin mengamalkannya, lakukanlah amalan bacaan doa Nabi Yunus tersebut dengan kemampuan dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera dibebaskan dari permasalahan-permasalahan dunia, terutama permasalahan-permasalahan ekonomi yang saat ini mendesak kepada kita. Adapun waktu yang sangat mustajabah yang telah disampaikan oleh beberapa ulama, antara lain jika kita menginginkan doa dan hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa waktu yang betul-betul sangat mustajabah, yaitu di saat turun hujan. Bacalah doa Nabi Yunus tersebut, karena disitulah bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya kita baca doa Nabi Yunus tersebut dengan kerendahan hati, dengan pengharapan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, antara azan dan iqamah. Jadi apabila ada seorang muazzin yang sedang melantunkan lafaz azan, setelah azan maka kita baca doa Nabiullah Yunus tersebut sebanyak-banyaknya hingga menunggu seorang muazin tersebut mengumandangkan iqamahnya. Yang ketiga yaitu menjelang waktu sholat. Pandangan ulama mengatakan doa yang mustajab menjelang waktu sholat. Alangkah baiknya kita lakukan, kita baca doa Nabiullah Yunus tersebut tatkala kita selesai melakukan sholat 5 waktu. Setelah kita sholat, jangan putus untuk membaca doa Nabi Yunus tersebut. Dan yang paling terakhir, waktu yang sangat mustajabah adalah di sepertiga malam menjelang sholat subuh. Nah, itu kita bangun, kita sholat tahajud, dan dilanjutkan dengan sholat hajat. Setelah itu baru kita baca doa Nabiullah Yunus tersebut sebanyak-banyaknya, semampu-mampu kita, dengan harapan semoga hajat dan doa serta permasalahan kita segera dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa istiqomah melakukan, mengamalkan bacaan doa Nabiullah Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dengan wasilah doa tersebut, yakinlah apapun permasalahan dan keinginan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan permintaan kita, mengabulkan permohonan kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang terlepas dari beban permasalahan dunia, sehingga kita bisa istiqomah, merasa tenang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.